Tapi begini Kak, itu kan sangat disayangkan sekali Sangat kan. disayangkan sebenarnya Nah, itu kan mencoreng. akhirnya membuat citra dari apakah dunia Betul, betul. fotografi ini kan menjadi sedikit ya image-nya ada Ya, buruknya sebenarnya kan begini gitu. ya, itu saya sampaikan tadi, ya mungkin pada saat itu mereka dirasuki setan. atau atau karena ada unsur sengajanya, ya itu saya bilang itu oknum lah. Itu Itu oknum oknum. ya. Welcome to Rumah Rakyat 2000. Kembali lagi bersama channel Rumah Rakyat 2000. Kali ini saya kehadiran tamu spesial. Dia salah seorang fotografer profesional di Manggarai Raya. Manggarai Raya. Oh, Manggarai Raya. Bila perlu NTT. Oh, bila perlu NTT. Oke. Dia ini sudah lama, cukup lama berkecimpung di dunia fotografi dan saya rasa juga publik di luar sana sangat mengenal dia. Mungkin Puji Tuhan. teman, bagaimana kabar hari ini? Hari ini luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Sebelum kita bicara lebih jauh terkait ini Oke. terkait profesi yang teman geluti ini, mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Oke, baik. Halo teman-teman, nama saya Rian dari Komodo Photo Studio. Saya seorang fotografer, sekaligus videografer juga di Manggarai Raya. Oh, di Manggarai Raya. Ini Om Rian sendiri, saya panggil Om atau? Om Tanta boleh. Om Oke, saja ya. oh ya, Om saja. Jadi Om Rian sendiri, tempat usahanya di mana Om Rian? Kebetulan usahanya di Ruteng, Oh, di Ruteng, di Kompleks Pasar Puni. Kompleks Pasar Puni, Ada ya. ruko Pemda yang kita pakai. Oh, Ya, begitu. disitulah tempatnya, studio Komodo Foto di sana. Oh, di situ Tapi istilahnya tempat usahanya gampang dijangkau toh Iya, oleh- gampang sekali dijangkau karena dia berada di pinggir jalan. Oh, iya. Ini Rian sendiri sudah lama ya Jadi fotografer. jadi fotografer. eh saya suka dunia fotografi itu kan dari SD dulu. Gitu. Oh, dari SD, iya. Zaman dulu tuh masih pakai kamera jak dulu. Oh iya betul, yang Masih pakai roll lah, kamera Iya, roll betul. dulu. Lalu setelah itu karena ada keinginan mau belajar dulu, jadi ketika sampai di Tanah Rantauan, tepatnya 2008 saya mulai suka dengan dunia fotografi. Oh. Masuk dunia yang sedikit lebih profesional sedikit itu saya 2008. Oh, Saya sudah mulai 2008. belajar aktifnya itu 2008 sampai sekarang. Gitu. Oh iya. Berarti ini hobi ya? Hobi yang sudah lama saya. Hobi yang saya sudah impikan sejak SD dulu. sebenarnya. Berarti dari hobi ini ya bisa menghasilkan apa lah? Ya, Bisa jadi ladang artinya pekerjaan lah. Kan ada orang yang bilang begini, jadi kalau hobi itu dijadikan sebuah pekerjaan, Betul, pasti menyenangkan sepakat. sekali kan Betul. untuk dijalankan. Iya, gitu. betul, sepakat. Itu sangat Ya sepakat itulah. sih. Jadi dari hobi saya coba jadikan sebuah ladang usaha. Ladang usaha. Puji Tuhan pasti berjalan dengan baik karena kita menyukainya gitu loh. Tapi pendapatannya lumayan tuh. Untuk makan bisa. Untuk makan bisa. Nah. Ini Kak Rian, bisa Rian ceritakan sedikit bagaimana istilahnya bisa bisa suka dengan dunia fotografi itu? Awalnya bagaimana itu? Awalnya begini, dulu ketika saya masih SD kelas 3 gitu ya, Ya. kelas 3 SD, saya itu sedang memahat patung Bana Maria itu dari ubi kayu. Oh ya. Nah, saya coba buat itu rangkai dari ubi kayu. Kemudian ada salah satu pastor dulu lewat gitu. Jadi pastor itu namanya Pater Josep Belang. Oh, tapi sudah meninggal di paroki Oh, Tangga. sudah meninggal Nah, ya. Jadi dia jepret saya itu menggunakan kamera dulu yang langsung ada keluar gambar itu. Oh, gitu. Itu ada kamera-kamera seperti itu dulu. Setelah dia jepret saya sedang buat itu, lalu dia kasih gambarnya. Gitu. Oh, bisa. Saya kan terheran begitu. Dari cahaya tiba-tiba muncul gambar dan gitu. saya lagi gitu. Nah, dari situ saya mulai cari tahu gitu. Apa kok bisa seperti itu? Lalu Padahal itu waktu itu kan pakai kamera jadul. kamera jadul dulu. Ya. Lalu ketika waktu masih SD juga dulu kan Iya. ada keruteng kita ini datang fotopas gitu. Iya, betul. Jadi saya ke Ruteng itu tidak hanya untuk datang foto pas, tapi juga lihat peralatan yang digunakan oleh teman-teman kita yang Cina di Ruteng ini. Iya. Jadi dari situ saya sudah mulai Cari tahu banyak ya. tentang fotografi, dan saya juga memang pengen seperti itu untuk menjadi orang yang bisa mengambil gambar. Iya, betul. Ya intinya sudah lama lah dari SD kelas 4 dulu. Dari SD kelas 4 Kelas 4. Wih, sudah cukup lama sekali itu. Cukup lama Berarti sekali. sudah puluhan sekitar- tahun. Iya, tahun 90-an lah. Tahun 90 sukanya. tahun Karena saya 90-an. kelahiran tahun 87, jadi
SD itu sekitar tahun 90-an, di bawah tahun 2000 pokoknya. Iya, Nah, sudah lama sekali. berarti sampai sekarang itu masih menekut nih, Sampai sekarang Sampai dan sekarang, ya? akan seterusnya. Gitu. akan seterusnya sampai apa? Sampai punya generasi Sampai ke mau depan juga. memisahkan. Ya, kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Oke, Rian sendiri sebenarnya sudah cukup lama ya? Cukup lama sekali. Cukup lama sekali. Ini sebenarnya selama jadi fotografer itu apa sih sebenarnya yang kendalanya, hambatannya apa itu selama bergelut di dunia fotografi ini? Bicara kendala itu banyak sekali ya. Iya, Jadi kalau kendala yang paling pertama dulu saya, iya. kita ini kan terlahir dari keluarga ya dengan ekonomi yang ya Oh, lemah lah. iya, Dari petani, bapak mama saya itu petani tulen sekali. Sementara dunia fotografi itu kan Om Vincent sendiri tahu. Iya, pasti iya, ya, betul, harganya betul. juga lumayan Harganya, kan. iya. Berbicara Harga harga, artinya kan ketika kita mau move ke situ, otomatis biaya itu dibutuhkan. Betul. Makanya dulu saya memutuskan merantau ke kota besar. Awal-awalnya ya seperti kita bakar uang lah ya Iya. istilahnya. Jadi tantangan pertama itu di finansial. Di finansial. Jadi makanya iya. saya dulu memutuskan merantau ke Kalimantan dan beberapa kota besar di Jawa juga. Iya. Ya tujuannya untuk nabung. Nabung. Jadi ketika saya punya uang nabung, sambil saya belajar dengan teman-teman yang ada di Jawa. Oh, Jadi belajar, upgrade ilmu itu penting. iya. Jadi sambil saya nabung, setelah punya rezeki, beli kameranya pelan-pelan, dan untuk peralatan yang lainnya juga. Jadi hambatan pertama itu di situ dulu. Di situ. Finansial. Berarti sempat juga merantau ke Kalimantan. Berapa tahun di Kalimantan? Saya merantau 9 tahun. Woi, Dari 2007 sampai 2015. 9 tahun. Saya kerja sambil kerja di Kalimantan. sambil belajar fotografi. Kerja di mana waktu di Kalimantan tuh? Saya dulu pernah kerja di helper di apa juga di dulu namanya RIK, mungkin tahu yang tambang minyak bumi. Oh ya ya. Nah, saya pernah helper di situ beberapa bulan, pernah jadi sales, kemudian pernah kerja. Yang paling lama tuh kerja di dunia perhotelan. Berarti serabutan lah. Yang paling lama tuh di Pindah-pindah perhotelan. mutasi dari Iya, itu tadi demi cuan kan, biar bisa beli betul, kamera. betul, gitu. betul. Iya, Jadi biar benar-benar. bisa beli kamera. Setelah dari Kalimantan ke Jawa. Dari Kalimantan, jadi kita dulu kan rolling karena kerja di rolling. hotel Oh, itu kan, iya, betul. iya, kerja di hotel kan kita di rolling ke Iya, beberapa iya. hotel cabang begitu. Jadi makanya saya di Jawa juga ada beberapa tempat yang saya termasuk Bali. Iya, gitu. iya. Jadi yang paling lama tuh di Balikpapan, Samarinda itu lama. Iya. Gitu. Jadi nabung uang ya udah beli kamera gitu. Hanya demi beli kamera. Hanya beli gitu. demi kamera. Jadi memang tantangan paling besarnya di situ. Iya. Yang paling Berarti besar saya itu bisa katakan kan Rian apa? Berarti ini sudah seperti passion lah ya. pesan. Betul. Passion karena passion itu kan bicara terkait pengorbanan kan. Iya, pengorbanan. Nah, Betul. semua dilakukan untuk berkorbankah demi sesuatu yang Demi sesuatu yang ingin kita gapai. ya yang Betul. kita ingin gapai. Nah. Setelah merantau itu langsung balik ke Ruteng kan? Balik ke Ruteng 2015. 2015. Itu Januari 2015. Saya memutuskan pulang memang untuk berkarya di Berkarya di kampung kamu sendiri. sendiri. Tapi tidak langsung jadi seperti itu studionya. iya. Jadi saya harus jadi tukang ojek dulu di Ruteng. Jadi saya jadi tukang ojek itu untuk marketingnya. Iya, iya. Jadi ketika ada pelanggan di belakang ini, saya bisikin kalau ada keluarga yang mau nikah bisa pakai saya jasa fotografinya. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong ke Rian, ini kan publik di luar sana ini kenal. Saya yakin semua kenal lah. Yang namanya Rian Komodo Foto itu Siap. siapa sih orangnya? Ya mungkin publik yang masih bertanya-tanya itu kan sebenarnya Rian kan asalnya dari mana nih? Asalnya. Oh iya. Bicara darah sebenarnya kami ada darah Ruteng ya lah. Dari Jadi Ruteng. kebetulan kampungnya Eyang itu kan orang Taga ini. Orang Taga. Taga menikah ke Beamuring. Oh, Maka, Beamuring Manggarai ya, Timur. Jadi saya punya kampung asli itu Beamuring, Danau Beamuring, Bocor Nangka. Yang sekarang menjadi Lamba Leda Selatan. Oh, ya kan dia sudah Orang Manggarai Timur lah. Ya. Nah, gitu. Berarti akhirnya setelah merantau dari berkeliling dari Kalimantan terus ke pindah-pindah tadi kota tadi kembali ke Ruteng terus setelah melanjutkan usaha di sini toh. Iya. Sebenarnya memutuskan untuk berkarya di Ruteng itu pertama itu akses sih yang paling utama. Jadi akses orang untuk menemui kita itu kan mudah di Ruteng. Iya, betul. Lalu pertama yang kedua Ruteng itu kan menjadi sentral bisnis di beberapa termasuk kabupaten tetangga juga kan. Tetap sentralnya ke sini. Jadi saya memutuskan untuk di Ruteng ya tujuannya tadi itu. Jadi artinya orang akses ke kita itu lebih mudah. Oke. Alasan yang kedua sih karena istri kan dari sini. Oke. Ini waktu begini Kak. Waktu Rian pertama kali menginjakan waktu setelah merantau tadi dan injakan kaki di Ruteng ini kan tentu ingin meneruskan profesi itu kan. Ya, betul. Hobi itu. Jadi waktu itu
ketika sampai di Ruteng itu apa sih tantangannya waktu itu Kak? Pas mau Tantangan untuk melebarkan sayap. Ya, betul. Ya itu tadi tantangan pertama begini. Ketika saya datang dari tanah rantauan, apalagi saya ini kan bukan asli orang Ruteng juga. Iya, betul. Jadi siapa yang tahu saya di Manggarai ini? Iya. Kalaupun saya punya kemampuan itu, tapi kan orang tidak ada yang kenal saya. Iya. Gitu. Tempat apalagi, saya tidak punya tempatnya di Ruteng. Iya, iya. Jadi yang saya lakukan waktu itu tadi saya coba menjadi tukang ojek. Kemudian saya sempat jadi ojek. Jadi juga? ojek saya 1 tahun. 1 tahun jadi ojek. Pernah ngojek 1 tahun, kemudian Luar biasa. kebetulan waktu ada kesempatan menyiar di Radio Manggarai. Radio Manggarai saya ambil juga. kesempatan ada hampir mau 2 tahun lah di situ juga. Jadi saya jadikan itu tempat untuk saya bersosialisasi dengan teman-teman, perkenalkan dengan teman-teman kalau saya itu punya kemampuan ini gitu. Iya, iya. Nah, jadi itu hambatan pertama itulah orang tidak kenal saya di Ruteng. Jadi mau tidak mau kita harus jadi marketer untuk diri sendiri. Marketer, ya betul. Iya. Jadi kita harus promosikan ke orang kalau saya itu bisa begini. Nah, tantangan berikutnya itu adalah itu tadi kelengkapan alat-alat itu belum. Iya, tuntutan kan itu kan minyak. Jadi kita mau istilahnya buka yang skala besar sementara perlengkapan juga kan belum minim. Iya. Mau tidak mau kita harus kerja lagi, nabung lagi. Iya. Ya di situ tantangannya itu adalah pertama tadi di finansial, kemudian yang kedua itu orang tidak ada yang kenal kita di sini. Jadi mau tidak mau kita harus kencangkan promosikan diri sendiri kalau kita itu punya kemampuan itu. Dulu waktu di Ruteng kamera apa pertama yang dipakai itu? Kamera pertama dulu, di Balikpapan dulu saya pakai kamera pertama itu 400D, itu kamera untuk belajar dulu pertama. Canon 400D. Canon 400D. Nah, kemudian tampung rezeki, lalu beli Canon 60D lah. 60D. Itu semi pro sedikit. Semi pro ya. Setelah itu makanya kamera karena itu yang menghantarkan saya untuk bisa memiliki kamera yang lain. Kamera Canon 60D itu. Berarti masih disimpan itu saya kan simpan. Saya tidak akan jual sampai kapanpun. Mau dia rusak bagaimanapun itu saya simpan karena bersejarah ya. Sangat artinya dari itu bisa menikah, bisa buat usaha lain di Ruteng, kemudian bisa beli tanah di Ruteng dari 60D itu dulu. 60D. Iya. Jadi artinya punya banyak sejarahnya lah di situ. Iya. Maka saya simpan itu kameranya sampai hari ini. Iya. Kan sekarang begini Kak, terkait itu tadi Rian Komodo Foto tadi betul. Banyak orang yang sudah kenal di publik, sudah tahu itu kan. Iya. Bahkan publik itu sering memakai jasa kan. Iya betul. Nah sering menggunakan jasanya Rian Komodo Foto itu. Kalau sebenarnya kalau apa nih Kak Rian, berapa sih tarifnya itu? Kalau untuk tarif ya. Kalau bicara tarif lah. Apa ini? Ini kan tidak apa kan? Ya tidak apa-apa. Jadi kan perlu kita buka juga. Jadi kalau bicara tarif gini, sebenarnya NTT kita itu tergolong paling murah lah. Gitu. NTT tergolong murah ya? NTT tergolong murah untuk jasa fotografi. Sedangkan maksudnya sudah pernah membandingkan dengan yang di karena Jawa, saya kan pernah buka usaha yang sama juga kan di kota lain. Di kota lain. Termasuk di Balikpapan. Ya. Kalau di Balikpapan saja untuk jasa prewedding itu orang itu standar dari 3 juta sudah. Itu orang pasti siap bayar. Prewedding itu. Itu prewedding. Kalau untuk wedding itu ada sampai 17 juta itu ada, bahkan lebih dari itu. Di Jakarta sekarang juga. Ya, di Jakarta ada yang di atas itu lagi bahkan. Kalau kita punya di NTT itu masih tergolong menurut saya itu masih tergolong murah gitu. Iya. Kalau untuk di Ruteng sejauh ini ya karena kami juga dengan teman-teman fotografer ya perlahan juga untuk kita kasih pengertian ke calon pelanggan juga gitu. Iya. Ya artinya dengan harga yang sekarang di Ruteng puji Tuhan sudah lumayan lah. Gitu. Sudah lumayan ya. Ada upgrade sedikit dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun semakin upgrade kan. Karena BBM kan semakin naik. Kan? Apalagi kan begini, kita tahu lah kalau seandainya begini Kak, fotografer itu apalagi fotografer wedding kan, dia harus melanglang buana dari kampung ke kampung. Kan begini, undangan pesta nikah kan bisa dari mana saja. Betul. Artinya kan begini, kalau misalkan di Manggarai ini kan dengan medan yang cukup dengan sulit kan, topografi kita ini kan sulit. Ya. Kemudian apalagi kalau misalkan kami punya itu kan ada paket yang kita serahkan ke pengantin kayak album wedding itu, belum lagi video sinematik. Jadi kerjanya fotografer itu kan bukan pada saat dia jepret saja. Betul. Ketika pulang dari sana pun dia harus bergadang lagi untuk menyelesaikan itu. Iya. Karena artinya kan gini, mendokumentasikan momen kebahagiaan orang itu untuk diabadikan seumur hidup kan bukan perkara mudah. Iya. Jadi kita juga hanya begini, harus hanya karena begini Kak Om Rian, kalau bicara tadi ini kan masih terkait tarifnya kan Om Rian. Tarif betul. Tadi Om Rian sempat bilang bahwa di NTT ini termasuk murah ya. Termasuk murah kita. Termasuk murah kita. Itu kalau saya bandingkan yang seperti Om Rian bandingkan dengan kota-kota besar lainnya itu kan itu kan dia punya perbedaan harganya sangat jauh sekali kan. Sangat jauh betul. Sangat jauh sekali sehingga bagi saya sih secara pribadi ya, saya tidak tahu menurut Rian sendiri kan
bagi saya secara pribadi itu bahwa kita ini mungkin agak sedikit lemah dalam menghargai karya itu kan, karya seni. Ya, kan bicara mungkin fotografi bisa kan dibilang karya gitu. ini, Betul, karya seni betul, ini. Betul. Mungkin bisa dibilang begitu juga karena begini, dunia fotografi itu kan artinya untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus tentu juga kita harus menyediakan alat yang lumayan mahal juga iya, gitu. dan itu harus maksimal. Iya. Jadi artinya dengan properti kita yang misalnya sudah bagus sekali, kemudian kalau misalkan dihargainya tidak terlalu bagus, iya, ya itu tentu itu juga memangkas semangat adik-adik yang lain nanti yang mau bergelut di bidang yang sama juga ke depannya. Iya, betul. Itu harapan saya ke depan. Tapi saya yakin orang Manggarai itu luar biasa kok. Artinya untuk bayar bilis dari Manggarai ini kacangan gitu lah ya. Kacangan lah gitu. Tidak Kak, tapi ini kan begini Kak, itu namanya istilahnya fotografer ini. Iya. Fotografer ini kan istilahnya dimanapun momen pesta baik itu. Kalau kita di sini kan ada pesta sambut baru, pesta sekolah, banyak pesta itu. nikah dan pesta-pesta yang lainnya. Iya, itu kan betul. selalu ini menggunakan jasa fotografi Iya, itu. betul. Itu kan bicara terkait momen tadi. Iya. Ya, momen kalau bicara momen ini kan istilahnya, kita bisa simpan filenya kan sampai kapan pun. Betul. Sejak ini apakah menjadi fotografer ini Kak, Rian? Apa sih yang maksudnya kesulitan apa saja? Kesulitan apa ini kan mungkin ada terkait peralatan atau terkait apalah kebutuhan fotografi. Ya, itu fotografer tadi. Kesulitannya tadi di situ, Om. Jadi kalau kita mau menghasilkan karya yang bagus tadi kan minimal kita juga harus menyediakan alat yang bagus. Iya, Itu tadi maksud saya. Jadi memang di finansial, modal itu penting sekali. Modal itu penting. Penting sekali. Ada sih maksudnya begini Kak, ini kan di Ruteng ini kan mulai bertumbuh kan, Iya, betul. bakat-bakat baru di dunia fotografi itu. Maksudnya bagi Rian sendiri itu jadi sebagai apa ya? Saingan gitu. Saingan. Saya kebetulan saya kan Katolik ya, orang beriman lah. saya meyakini begini. Jadi setiap orang itu sudah disediakan rezekinya masing-masing. Iya. Saya begini, justru saya tidak tahu ya, tapi sebelum saya balik ke Manggarai dulu, saya ada dengar kabar dari beberapa teman bahwa di antara teman-teman itu persaingannya ngeri gitu. Ya? Bahkan ada yang tidak baku omong. skip. Akhirnya ketika saya datang, jadi saya memangkas gitu loh, artinya tidak bolehlah kita seperti itu. Jadi bagi saya sendiri begini, semakin banyak orang yang bergelut di bidang yang sama dengan saya, itu memudahkan saya dalam pekerjaan saya. Contoh kecil begini misalnya, ada teman fotografi gitu misalnya di Pitak. Terus saya kan di Pasar Puni. Lalu saya ada dokumentasi di Pitak begitu. Ketika sampai di bawah saya ada lupa lensa misalnya. Kan tidak mungkin saya kontak orang yang jual bakso begitu. Iya, betul. Tapi kalau saya kontak orang yang bergerak di bidang yang sama, itu pasti nyambung. Iya, betul. Jadi makanya saya sepakat, benar. Semua teman-teman yang bergerak di bidang fotografi di Ruteng itu saya ajak berteman. Karena bagi saya mereka itu adalah partner sekaligus ya itu seperti yang saya bilang tadi, memudahkan kita dalam pekerjaan kita. Begitupun mereka juga sebaliknya. Teman-teman dari Labuan Bajo ke Ruteng, ada hal yang mereka lupa gitu, benda-benda yang mereka lupa, yang mungkin bisa kontak saya kasih pinjamkan. Jadi memudahkan kita untuk bekerja. Soal rezeki, orang mau pakai kita dan tidak, itu Tuhan sudah atur. Saya yakin sekali itu Tuhan sudah atur rezekinya. Yang terpenting kita kerja ikhlas saja. Tapi selama ini komunikasinya lancar-lancar saja, fine-fine saja. Saya dengan teman-teman, bahkan saya dipercayakan untuk admin juga dengan teman satu di komunitas kami di Ruteng, namanya Nucalale. Apa komunitasnya? Nucalale? KNF, komunitas Nucalale Fotografi. Jadi itu ada teman-teman dari Manggarai Barat, dari Manggarai Timur. Mereka tergabung di grup itu? Gabung di satu komunitas itu. Dengan satu teman Erik Langgo namanya. Itu kami dua adminnya di situ. Jadi itu komunitasnya. Jadi itu tujuan kami buka komunitas itu juga sama. Jadi memudahkan kita juga dalam pekerjaan kita gitu. Menampung itu tadi bakat-bakat tadi. Sekaligus kita juga memompa generasi berikutnya. Karena tidak mungkin kita ini kan menjadi tukang atau jadi fotografer terus sampai kita diranjang rumah sakit misalnya. Jadi dengan ada generasi baru itu pasti. Iya, istilahnya begini Kak, namanya ilmu kan perlu juga kita berbagi dengan orang lain kan. Saya tidak pernah pelit ilmu gitu. Saya tidak pernah pelit ilmu dan saya juga tidak pernah merasa bahwa saya itu master gitu, tidak. Jadi setiap hari pun saya menempatkan diri menjadi gelas yang terisi setengah. Jadi ada kelas nih, gelas yang terisi setengah nih, istilah keren nih. Artinya kita harus belajar terus tiap hari. Karena dunia ini kan semakin berkembang, tentu teknologi juga dia berkembang. Kita harus belajar terus. Ya, gitu. Betul. Ya kalau mau kita
istilahnya bisa bersaing di dunia zaman sekarang, kita harus bisa beradaptasi dan belajar terus. Itu kuncinya. Iya. Gitu. Tapi kameranya sekarang kayaknya saya lihat nih keren-keren. Saya kan sempat mampir ke Ya, bawah kan betul, saya. betul. Puji Tuhan lah. Semakin berkelas ini. Karena begini kan kita Tuntutan juga kerjanya. Iya, betul sepakat. Karena begini kan kita juga yang penikmat kan. Iya. Penikmat karya seni itu kan kita kan sering lihat gini, ini sudah upgrade ini kameranya. Karena bisa dilihat kan dari durasi fotonya. Nabung dulu. Luar biasa ya. Tadi kan kita bicara terkait teman-teman kan banyak sekali yang apa tuh. Ya. Mungkin kedepannya Rian mungkin mau buka maksudnya buka untuk usaha untuk Usaha lain. membimbing tadi adik-adik yang mau belajar atau Gini, saya selalu sampaikan itu dengan adik-adik yang ada beberapa anak-anak dari sekolah kayak Santo Petrus itu kan mereka ada kebetulan ada jurusan multimedia gitu. Iya. Saya selalu buka pintu selebar-lebarnya untuk jadikan ruang belajar bagi mereka. Silakan. Siapapun gitu di luar sana yang mau belajar dunia fotografi, datang saja. Iya. Kamera saya sudah siapkan, komputernya ada, tempat untuk foto juga saya siapkan. Silakan belajar dan itu tidak dipungut biaya. Iya, betul. Yang terpenting mau belajar. Karena begini kan Rian, kalau bicara kamera kan sekarang kan semacam di handphone kan ada upgrade ini kamera yang terbaru dengan kualitas dia punya hasil fotonya kan bagus kan. Sebenarnya itu ada persaingan tidak kalau dengan kita menggunakan kamera DSLR ya, saya sebut DSLR. Nah, ya boleh. Itu tetap ada perbedaannya dengan kualitas kamera di handphone itu. Yang jelas berbeda. Jadi gini, misalkan untuk video saja ya, atau untuk foto, kayak resolusi misalnya. Sebaik apapun kamera handphone itu kan tetap matinya itu di resolusi. Resolusi betul sepakat. Kayak di handphone itu kan maksimal sekitar kalau tidak salah itu 70 itu resolusi. Sementara di kamera ini kan DSLR mau mirrorless itu kan sudah 300 bahkan bisa lebih gitu. Itu resolusi pertama di situ. Lalu yang kedua itu dari kualitas gambar. Sebagus apapun kamera gadget itu tetap itu tidak bisa menyaingi kamera DSLR ataupun mirrorless itu. Iya. Tetap ada perbedaan. Kalau harga kamera sekarang berapa tuh DSLR tuh? Itu tergantung kelas ya. Karena ada yang sudah kelasnya full frame itu, ada yang masih entry level dan lain sebagainya. Ada istilahnya dalam fotografi itu. Itu kalau kamera yang standar saja itu kan sekarang kan 10 ke atas. Ya 10 juta ke bawah. Itu kalau kamera Canon standar atau Nikon standar. Iya. Lalu kalau sudah mulai naik full frame itu kan angka belasan, mulai dari 15 sampai 55 ada. Saya sempat baca di salah satu majalah fotografi itu. Ada yang harganya bisa sampai ratusan juta. Ada yang sampai ratusan. Kayak ini saja. Kayak itu kalau ratusan juta itu kayak Z6 kalau saya pikir tuh kalau saya beli kendaraan lah second saya bisa dapat itu mobil. Mobil pasti. Kayak contoh kecil sekarang tuh kayak kamera Nikon Z6 itu mirrorless-nya itu sekarang kan dibanderol dengan harga 49.990 hampir 50 juta. Itu baru body only, belum lensanya gitu. Body only itu body only sudah segitu. Belum termasuk lensanya. Belum termasuk lensa. Jadi bayangkan kalau misalnya gini, karena seorang fotografer itu kan tentu dia punya beberapa cadangan lensa sesuai kebutuhan kan. Kadang satu fotografer itu dia harus memiliki 5 sampai 6 lensa. Itu dengan rate harga yang berbeda. Lensa itu kan kalau Nikon dan Canon kalau itu juga tergantung kameranya juga ya. Betul. Itu yang jelas harga itu tidak ada yang di bawah 5 juta ke atas lah itu rata-rata. Ya jelas. Dengan harga segitu kan wajar saja kan begini kan Rian. Kalau di kota-kota besar tuh penghargaan terhadap fotografi itu kan itu belum karena itu baru alatnya, belum ilmunya kan. Betul. Itu baru alatnya, belum ilmunya, belum waktu kerjanya lagi gitu. Jadi ya memang mudah-mudahan ke depan Manggarai ini kan semakin tinggi lah penghargaan orang tuh terhadap seni. Seni apapun itu. Iya. Jadi tidak hanya fotografi. Kalau biasanya kerja proyek kalau seandainya dia fotografer wedding kan, rangkap wedding juga kan. Biasanya kalau proyek ini selesai berapa hari kalau kami itu karena saya punya ada tagline di kami punya usaha itu kan IT puas Ami senang. Keren. Marketingnya dapat, ilmu marketingnya dapat. Saya dari dulu tuh gini, saya membiasakan diri untuk tidak menumpuk pekerjaan. Iya betul. Selain tidak memusingkan saya, yang kedua itu menghindari namanya komplain. Iya. Jadi kita bagaimanapun caranya, saya biasanya itu minimal setelah pernikahan ya. Misalnya untuk foto pernikahan itu minimal 2-3 hari setelah pernikahan itu sudah jadi. Itu wajib. Paling jauh itu satu minggu gitu. Kalau ada halangan lain
intinya tidak sampai 1 bulan, itu tidak boleh. Jadi kami dengan teman-teman di studionya kami itu, bagaimana caranya 3 hari 4 hari setelah pernikahan itu pengantin sudah terima hasil. Harus terima hasil tuh. Nah, itu kayak Mau tidak mau ya itu istilahnya harus ya, itu. kewajiban tuh. Karena itu kan momen kebahagiaan orang. Iya, jadi masih ada euforia kebahagiaannya itu kan mereka lihat album Betul juga, pasti betul iya. tambah senang lah gitu. Krunya ada berapa orang di Kru sekarang kami ada ya 5 orang lah. 5 orang ya. 5 orang kita. Tapi semuanya orangnya fighter semua ya. Itu luar biasa, anak-anak Manggarai yang luar biasa semua. Luar biasa semua ya. Bahkan ada yang tidak tamat sekolah tapi punya kemampuan luar biasa. Kemampuannya lebih ya. Gitu. Ya itu Manggarai ini keren. Ya gitu. bisa itu kan sudah terkait passion kan. Iya, Nah, betul. terkait passion sehingga begini walaupun terkadang passion ini kan bisa ke siapa saja. Iya. Nah, baik itu dia berpendidikan formal ataupun tidak. Betul. Bicara passion kan ya bisa lari ke siapa saja begitu kan. Betul. Kalau paling jauh selama fotografer wedding ini kan paling jauh di mana? Wilayahnya kampung. Ya paling jauh. Paling jauh. Saya Medannya paling jauh. sampai mana kalau saja? Untuk ke wilayah baratnya dulu. Ke wilayah barat. Saya pernah foto nikah sampai di Makassar. Pre-wedding di Bali pernah. Kemudian kalau selama di kota sana kan itu pastilah saya tidak sebut di Jawa sana, tapi intinya sudah pernah dokumentasi sampai sejauh itu ke sana. Kalau ke arah timurnya ya Maumere pernah. Pernah Sampai ke sana juga. Pernah. Kemarin sebenarnya ke Kupang, ke Soe, tapi ada halangan waktu itu pas pandemi gitu. Nah, pas pandemi kebetulan waktu itu akhirnya dipending. Iya, karena masalah apa waktu itu ya? Belum divaksin. Karena memang waktu itu kan cari vaksin itu susah sekali. Iya, betul. Jadi makanya waktu itu akhirnya dibatalkan. Sebenarnya bisa sampai ke sana gitu. Oh, berarti istilahnya begini Kak, Rian Komodo Foto ini berarti sudah dikenal sampai di Iya, karena komodo mungkin. Karena faktor nama itu tadi. Memang kalau memang begini Kak. Memang kalau dari namanya Kak, kalau bicara sudah dia punya ada unsur-unsur begini Kak, komodonya itu pasti istilahnya begini Kak. Melawan buana lah. Oh, ini dari komodo nih. Ya, dari komodo. Dari gitu, komodo nih. Selama ini di apa nih Kak, menjadi fotografer ini Kak, fotografer profesional ini kan sudah cukup lama kan? Iya. Sudah cukup lama, terus sudah menghadapi ya liku-liku lah ya. Iya, betul. Liku-liku dan tantangan apa segala macam itu Kak. Pernah tidak terpikir dalam pikiran tuh Kak? Istilahnya begini Kak. Wih, ini mungkin suatu saat mungkin begini, saya harus beralih ke profesi lain begitu atau gimana? Karena kan seperti Rian sampaikan tadi kan bahwa tidak selamanya kita di dunia ini. Betul. Nah, pernah tidak? Jadi kebetulan saya ini kan orang yang paling suka belajar tentang ilmu pengembangan diri. Pengembangan diri ya. Saya paling suka membaca tentang itu. Jadi artinya ketika kita belajar tentang dunia pengembangan diri, otomatis kita belajar menjadi seorang pengusaha juga kan gitu. Ya makanya saya itu perlahan juga itu sudah tersirat di pikiran. Akan ada usaha lain lagi yang kita siapkan. Tapi untuk ini dunia fotografi itu tetap sampai kapanpun itu. Mungkin ingat salah satu fotografer profesional sampai hari ini namanya Darwis Triadi. Darwis Triadi. Ya, itu kan sudah umur dia sudah hampir 60-an. Kalau dia umurnya sudah 60-an bahkan 70 kalau tidak salah sekarang itu. Tapi kan tetap menjadi seorang fotografer. Karena itu tadi hobi kan. Yang dijadikan sebuah pekerjaan. Mau sampai kapanpun tetap pasti jadi hobi gitu. Dan apalagi kalau sudah nyaman kan. Iya. Kayak saya juga tetap. Memang kedepannya juga ada rencana untuk merambah ke usaha lain, tetapi ada waktunya nantilah. Ada gitu. waktunya. Tapi intinya yang sekarang karena kan masih fit sekali, usia masih 30-an juga kan. Ya masih kuat lah. Masih kuat. Apalagi sudah melanglang buana tadi. Betul. Oke, kita sambil minum dulu. Ya, ini enak nih, kopi pahit. Ini ngomong-ngomong gini kita ini. Dari mana kopi ini? Ini kan kopi nih kan. Kopi ini kan buatan apa ya? Salah satu teman-teman komunitas di Manggarai. Betul. Itu komunitasnya Rumah Bacaksara. Ini produk lokal nih teman. Jadi tadi saya coba langsung kopi pahitnya nih. Enak sekali ini. Ini produk hasil karya mereka ini produk lokal. RBA. Dari Rumah Bacaksara atau kita sering menyebutnya dengan singkatan RBA itu. Oh iya, siap. Ini saya bisa beli nanti. Dari kopi asli Arabica Robusta. Wah, pantesan enak. Rasanya pahit. Enak. Gagas. Tidak, waktu saya kemarin dikasih ini kan sama teman kan, saya coba, enak sekali ini kopi. Maksudnya begini, mengesampingkan kopi-kopi yang lain. Tidak ada maksud itu. Mereka tapi ini sangat mengelolanya dengan sangat luar biasa. Sangat profesional. Saya punya 2 kelas, satunya di situ. Satunya di sini. 2 kelas ini. Jadi kalau teman-teman yang mau
pesan kopi ini nanti ada tempatnya di Langgo. Nah, di Langgo Carap nanti ya. Harganya pasti murah. Oh, harganya iya. Tapi tidak murah-murah juga. Kualitasnya bagus. Murah meriah. Ini kemudian saya sedikit ini pertanyaannya sangat sensitif ya menurut saya. Iya, boleh. Dari saya. Ya. Ini Kak, saya pernah membaca di beberapa berita di beberapa media. Iya, betul. Baik itu televisi maupun media online kan. Iya. Ini terkait ini apa ya? Terkait profesi seorang fotografer ini. Iya, betul. Itu di beberapa media itu dijelaskan bahwa fotografer ini Kak identik dengan hal-hal yang negatif. Iya. Karena ada pernah kejadian dulu itu di apa ya di Jawa kalau tidak salah Iya. itu. Intinya bukan di Manggarai. Intinya bukan di Manggarai. Di Jawa itu ada fotografer yang menggunakan jasa model itu, fotografer model kan mereka itu. Iya. Tetapi ya itu tadi modelnya malah sebelum difoto Ya, dalam tanda kutip. dalam tanda kutip tadi itu hal yang negatif itu. Artinya orientasinya ke situ. Orientasinya ke situ. Oke. Iya, Itu betul. bagaimana Om Lian melihat itu? Jadi yang jelas begini ya. Saya jelaskan dulu apa itu fotografi gitu ya. Fotografi itu kan berasal dari bahasa Yunani. Iya. Ada istilahnya itu fotos dan grafos. Grafos. Ya. Fotos itu adalah melukis, grafos itu adalah cahaya. Melukis dengan cahaya. Kalau kata melukis dengan cahaya, kita melukis dalam sebuah kamera, itu artinya kan sebuah seni. Sebuah seni, betul. Jadi kalau ada orang yang memanfaatkan fotografi itu untuk hal yang negatif, saya kira itu bukan fotografer. Karena pada dasarnya fotografer itu orang-orang seni sebenarnya. Orang seni. Orang ya, seni. Jadi betul. dia melukis di situ dalam bentuk cahaya. Tapi itu oknum-oknum itu kan. Oknum. Jadi sebenarnya gini, itu tadi saya sampaikan. Kalau misalkan di luar sana ada yang seperti itu bukan fotografer. Karena terus mereka disebut apa tuh? Ya mungkin bisa disebut oknum lah ya. Oknum, tapi ya pada intinya gini, sebenarnya fotografi seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia seni yang melukis dengan cahaya. Iya. Gitu. Kalau ada orang yang memanfaatkan jasa fotografi lalu tujuannya ke sana dalam tanda petik tadi saya sampaikan itu bukan fotografer karena aslinya tadi fotografer itu adalah orang-orang seni juga melukis juga, dengan cahaya. Betul. Jadi itu adalah sebuah hobi gitu. Kan kalau misalnya diselipi dengan hal seperti itu saya kira itu bukan lagi bagian dari fotografi gitu. Bukan bagian dari fotografer. Iya. Ya, kalaupun ada. Tapi begini kemudian ya. Itu oknum lah. Tapi begini Kak, itu kan sangat disayangkan sekali sangat kan. disayangkan sebenarnya. Nah, itu kan akhirnya membuat citra dari dunia betul. fotografi ini kan menjadi sedikit ya image-nya ada buruk. Ya, sebenarnya begini ya. Itu saya sampaikan tadi ya mungkin pada saat itu mereka dirasuki setan. atau karena ada unsur sengajanya ya itu saya itu oknum lah. Itu oknum ya. Mungkin begini, dengan cara lain dia untuk mendapatkan hal seperti itu dalam tanda kutip tadi susah. Sabar dengar. Mungkin dirasuki setan. Ya, dirasuki setan lah mungkin gitu. Ya, kalau mungkin emang kalian dirasuki putih wolu. Tapi intinya begini, kalau ada yang seperti itu. Tapi di Manggarai tidak ada lah bro ya, seperti itu ya. Kita berharap tidak ada. Kita berharap tidak ada ya. Kalaupun misalnya ada seperti saya sampaikan mungkin itu oknum gitu. Tapi kalau aslinya tadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa fotografi itu juga itu lingkup seni yang luar biasa yang mereka itu melukis dengan cahaya. Itu yang saya sampaikan tadi. Iya. Oke Om Brian. Ini berharap tidak ada kejadian seperti itu. Boleh. Ya istilahnya begini Kak, kita berharap ke depannya tuh mulai dari detik ini sampai dengan kapan lah. Itu tidak ada lagi yang istilahnya terjadi seperti itu tuh. Mungkin istilahnya begini, kejadian seperti di itu tadi di Pulau Jawa di daerah itu tersebut di mana begitu ya. Tidak merembes ke tempat-tempat lain juga. Ya, betul. Mudah-mudahan. Ini Kak Rian, ini saya sempat coba saya ada masuk beberapa pertanyaan ini kan dari netizen. Betul. Oke. Saya sempat tadi posting kan kalau ada teman-teman yang mau bertanya kan bisa langsung ke kolom komentar di Facebook. Yes. Ini saya baca ya pertanyaannya. Boleh. Ini ada dari akun atas nama Roland Budiman. Roland Budiman. Ganteng orangnya pasti. Yang pasti lah. Yakin saja. Yakin saja. Oke, pertanyaannya gimana? Ini pertanyaannya, apa yang menjadi alasan Rian terjun ke dunia fotografi? Langsung dijawab ya. Langsung dijawab saja. Oke. Alasannya tadi itu ya. Pertama itu hobi. Yang kedua, hobi yang dijadikan sebuah pekerjaan. Artinya kan untuk
kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup. Kasarnya betul, begitulah ya. Untuk usaha dan untuk masa depan. Dan untuk masa depan ya. Ya, itu alasannya. Yang paling pertama itu hobi. Hobi saja, hobi yang bisa menghasilkan Hobi menghasilkan cuan lah. Ya, itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari akun Facebook atas nama Vicky Jeranu. Iya. Ini dia bertanya, ini kayaknya saya kenal orangnya. Ganteng juga kayaknya. Ya, saya kenal dekat orangnya. Kenal ya. Saya cukup kenal. Oke, ini pertanyaannya Kak. Bagaimana tanggapan beliau tentang perkembangan dunia fotografi di Luteng dengan berbagai move-nya? Move-nya maksudnya pergerakannya itu. Ya, siap. Oke. Yang jelas gini. Kalau dulu mungkin yang mengenal dunia fotografi itu kebanyakan saudara-saudara kita yang Cina gitu ya. Tapi kan semakin kesini saya perhatikan semakin banyak generasi kita yang generasi lokal lah, yang anak-anak Manggarai asli itu sudah mulai banyak yang berkecimpung di situ. Iya. Itu menurut saya itu sesuatu yang luar biasa. Karena begini, ketika kita berbicara tentang fotografi ini kan ada banyak jenis kegiatan yang dihasilkan dari dunia itu. Salah satunya mungkin mempromosikan tentang pariwisata. Pariwisata, betul. Semakin banyak teman-teman yang bergerak di situ menjepret tentang pariwisata lalu diposting ke media sosial. Kan begini kan Rian. Salah satunya apa ini kan termasuk pariwisata di apa kan di Manggarai Timur, Manggarai, bahkan Manggarai Barat itu kan itu salah satu yang membuat citranya terkenal lah. Ya, itu salah satunya kan dari fotografi itu. Ya, betul. Jadi kan ketika sebuah misalnya itu contoh kecil tadi misalkan tempat pariwisata berhasil dijepret dengan baik lalu diposting ke media sosial. Betul. Tentu itu kan menambah hal positif untuk kita. Iya, betul. Lalu produk-produk lokal dijepret dengan baik, itu dipromosikan. Jadi menurut saya intinya sekarang Manggarai kita perkembangan dunia fotografi itu sudah mulai semakin bagus. Banyak yang berminat. Bahkan mungkin menurut saya ya, di tempat saya itu orang yang datang untuk rental kamera itu semakin hari semakin banyak. Itu artinya kan banyak yang suka. Mereka bayar tidak? Dan saya senang semakin banyak. Maksudnya begini, mereka bayar tidak itu rentalnya? Pasti ya. Karena kalau rental itu pasti. Artinya kan begini. Ya profesional lah. Profesional. Artinya Kita kan profesional sekarang saja. itu luar biasa. Yang suka dengan dunia ini sekarang semakin banyak dan itu positif. Positif ya. Oke, Rian. Ini ada juga dari akun ini. Ini banyak sekali, lumayan banyak pertanyaannya. Ini dari akun Facebook atas nama Florespedia. Ini tidak tahu ini akun asli atau akun palsu nih. Kok namanya Florespedia ya. Tapi tidak apa-apa lah ya. Penting. Tapi ini kan pertanyaan cukup positif juga ini. Ini dia bertanya standar perangkat yang digunakan agar menjadi seorang fotografer profesional. Itu seperti apa? Oke, baik. Berbicara tentang standar ya. Ya. Sebenarnya gini. Kamera itu adalah benda mati. Iya, betul. Standar yang paling pertama adalah pengetahuan sang fotografernya itu penting ya. Penting sekali. Dengan kamera yang sederhana pun dia bisa menghasilkan karya yang lebih bagus. Ya. Banyak juga orang begini memiliki kamera yang luar biasa tetapi tidak menghasilkan hasil yang bagus. Iya. Tapi ada juga yang seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Jadi yang paling penting standarnya dulu adalah pengetahuan kita akan dunia fotografi itu penting. Betul. Jadi kita harus memahami kameranya, memahami alat yang akan kita kerjakan. Betul. Jadi setelah kita memahami tentang peralatannya, kemudian mengenal tentang ilmunya, salah satu misalnya pencahayaan itu penting, memahami tentang itu. Ya, ketika kita sudah memahami tentang itu, memang penting juga peralatan yang bagus. Tentu kan begini, Bro Rian. Kalau bicara ilmu kan, tentu kita harus punya referensi kan. Iya, betul. Mungkin bisa baca di mana, nonton di YouTube. Atau sekarang baca di majalah atau kan banyak majalah-majalah fotografi itu. Google sekarang tuh sudah menyediakan banyak sekali tentang ilmu. YouTube juga sama. Intinya begini, untuk peralatan itu penting kita juga peralatan yang bagus, yang mahal, yang canggih, tetapi yang tidak kalah jauh lebih penting itu adalah pengetahuan kita akan dunia fotografi. Itu penting sekali. Betul. Ya. Ini kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini saya kenal orangnya. Ini saya kenal dekat. Iya. Ini dia salah satu wartawan juga. Dia wartawan juga dan saya cukup kenal dengan dia. Ini dari akun atas nama Ricky Huba ya. Ini kalau saya baca di ini di kolom komentar ini kan, ini ada beberapa yang pertanyaannya dia. Ini pertanyaan dari Ricky. Pertanyaan dari Ricky Huba ini. Kalau lagi foto di tempat pesta,
kira-kira cara Mas Rian menyempatkan diri untuk makan bagaimana? Kadang tidak makan Om. Kalau untuk makan kalau saya sendiri sih biasanya gini ya. Memang di beberapa tempat kadang kami itu untuk makan malam tuh kadang lupa gitu. Kadang lupa, itu karena saking sibuknya kerjaan. Iya, iya. Tapi saya biasanya sih gini dengan teman-teman itu ketika kami datang pertama di gedung pesta itu, kami langsung ke dapur dulu biasanya. Cari memang ada makanan yang sudah siap gitu. Kalau memang makanan yang sudah siap ya kami makan memang gitu. Makan memang. Karena acara itu kan sambung terus gitu ya. Kan dia berlanjut terus gitu. Jadi pada saat orang lain makan yang misalnya punya hajatan makan, itu kan tentu kami juga harus mendokumentasikan mereka lagi makan gitu. Iya, betul. Jadi tidak mungkin kami makan juga di situ. Apalagi jadi, itu kan momen itu, momen. Jadi mau tidak mau kami harus makannya lebih awal atau ketika acara sudah selesai baru kami makan. Gitu. Yang lebih sering sih makan di rumah. Untuk tidak mengganggu tuan pesta maksudnya. Betul. Tapi tidaklah. Yang penting kita harus minta atur waktu. Betul. Gitu. Ini lanjut ya ke pertanyaan ini. Masih di apa? Masih Om Ricky juga masih dari Ricky Huba juga. ini gokil ini pertanyaannya. Terus kalau pestanya ribut, kenapa jarang sekali fotografernya ambil gambar? Padahal bisa pihak keamanan kalau ada foto atau gimana? Biar viral gitu gokil lu bro, gokil. Ini pertanyaan gokil ini. Oke, saya jawab ya. Memang di beberapa kesempatan itu, di beberapa kegiatan itu kami sering menemukan seperti itu ya. Tapi kan memang sering kejadian ada sekali, yang itu sering sekali itu pasti berantem itu. Atau bagaimana. Jadi kalau saya tidak tahu di luar sana, tapi kalau di Manggarai kita punya itu pasti sering itu. Pasti sering ya. Tapi gini, saya selalu sampaikan dengan teman-teman kalau misalkan ada hal-hal seperti itu pertikaian misalnya, itu jangan pernah direkam. Jangan pernah direkam. Karena dibiarkan saja begini. Karena begini ya. Kalau saya sendiri sih begini. Ini kan momen seseorang yang sangat berharga tentu bagi mereka. Betul. Saya tidak mau gini nanti di antara filenya mereka itu ada momen yang tidak diinginkan gitu. Yang direkam. Iya, betul. Artinya begini, kalaupun waktu berlangsungnya acara ada kejadian seperti itu, minimal mereka tidak akan mengingatnya sampai kapanpun karena memang filenya tidak ada. Filenya tidak ada, betul. Itu sengaja saya cut itu tidak boleh. Walaupun begini Kak, sempat diambilkan momennya itu, tapi itu dan kami pastikan tidak. Kalau ya? untuk orang yang misalkan berantem di pesta itu kami tidak akan ambil. Karena itu tadi tujuannya saya tidak mau pengantin itu mengingat hal buruknya gitu. Betul. Yang harus diingat oleh mereka itu apalagi kan momen itu kan bisa acara apapun itu. Sepanjang masa. Iya. Bayangkan begini deh, misalkan begini, mereka nanti lihat lagi mereka punya file itu 30 tahun ke depan. Lalu paling belakang itu ada video misalnya pertanyaan. Mereka ingat lagi hal yang dulu gitu. Jadi saya tidak mau sial apa gitu. Meminimalisir itu tadi. Mereka tidak boleh mengingat hal buruknya lah gitu. Betul. Itu. Jadi mereka harus ingat yang bagus-bagusnya. Dan tentu pengantin juga atau hajatan apapun itu mereka juga tidak mengharapkan hal demikian kan. Iya, pasti. Makanya kita tidak mau masukkan itu ke dalam situ. Gitu. Itu penting. Ya itu istilahnya begini Kak, profesional saja. Iya. Dan bagaimana caranya kita untuk memuaskan kan pelanggan. Salah satu yang tadi jangan sampai masuk itu. Betul sepakat. Ini selanjutnya Rian ada pertanyaan juga. Pertanyaan dari akun Facebook atas nama Novita Banilo. Oh, itu penyanyi itu Om. Penyanyi deh. Oh, kenal juga orangnya. Kenal. Keren. Oke. Ini dia bertanya begini. Bagaimana cara Kakak untuk meyakinkan pelanggan bahwa hasil foto Kakak berbeda? Dan apa yang menjadi ciri khas dari hasil jepretan Kakak? Oke, ini keren. Ini pertanyaan keren ya. Bagus ini pertanyaannya. Oke, yang jelas pertama begini. Tentu setiap pribadi itu kan dia punya selera masing-masing juga untuk menentukan apakah memakai jasa siapa. Itu pasti. Dia punya selera tersendiri. Misalkan begini, orang ini lebih suka yang warnanya terang misalnya. Ada juga yang lebih suka yang warnanya doff saja gitu. Atau ada yang juga lebih suka yang harus hasilnya tajam gitu. Nah, kalau saya, tapi memang ada ya permintaan dari konsumen seperti itu juga. Itu ada. Kalau kami begini, pertama itu saya pastikan dulu bahwa mereka mau yang hasilnya seperti apa. Gitu. Misalkan mereka maunya Kakak tidak boleh terlalu warnanya tidak boleh terlalu keras ya misalnya. Ya udah berarti kita kasih kurangin warnanya gitu. Atau ada yang juga maunya Kakak jangan terlalu tajam ya. Berarti sebelum momennya berlangsung tuh ada komunikasi. Ya, biasanya begitu. Kita tanya ke calon pelanggan kira-kira mau tema yang seperti apa gitu. Atau kalau ada orang yang tidak bertanya demikian tapi kami langsung sodorkan hasilnya. Intinya begini. Tajam tuh harus pasti. Berarti istilahnya begini kan, Rian berarti siapkan dia punya sampelnya. Iya. Sampelnya. Kalaupun
pengantin atau hajat atau apapun itu tidak menyenangkan tentang itu, minimal kita siapkan minimal cerah itu penting. Cerah itu penting. Ya, betul. artinya gambarnya itu bagus, tajam juga, Iya. itu pasti. Betul. Intinya begitu. Oke, ini ada satu akun lagi. Ya kita baca semua saja. Baca semua saja. Ya, kalau Kasihan, mereka sudah kasihan, bertanya kan mereka kan? sudah Ya. bertanya kan, kalau kita tidak baca ini kan kecewa nanti. Oke, ini dari akun berikutnya ini dari akun Facebook atas nama Sinta Sasi. Berdua namanya. Saya tidak tahu di KTP-nya apa. Terlahir 2 kali. Terlahir 2 kali. Itu kakak orang Kupang, orang Kupang, saya kenal. Ya, mungkin dia reinkarnasi. Oke. Ini pertanyaannya gini. Apa tujuan beliau menjadi seorang fotografi? Tujuannya. Mengambil itu, mengambil profesi fotografi itu. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di awal ya. Tujuan tadi satu itu adalah ke hobi sih tadi seperti yang saya sampaikan. Kakak Sinta karena hobi, yang kedua tentu untuk ya masa depan. Itu penting. Ya untuk jangka panjang lah. Ya, jangka panjang. Intinya untuk perut, masa depan dan hobi. Apalagi kan bisa kalau fotografi ini kan istilahnya begini Kak, menjanjikan lah ya. Iya, lalu Profesi yang paling sangat penting sebenarnya menjanjikan. gini. Ketika kita berhasil mendokumentasikan kegiatan apapun itu dari orang lain, itu satu kebahagiaan bagi kita. Kepuasan Karena pribadi. kita menjadi bagian dari ceritanya mereka. Betul. Suatu saat mereka lihat kembali filenya, ini dulu dijepret Oh, ini sama dijepret ini gitu. sama ini sama Ini ini. dulu gambarnya diambil di videoin sama ini dulu iya. gitu. Jadi kita bahagialah menjadi bagian dari cerita mereka. Selain gitu. kita membuat momen yang menarik untuk mereka, kita jadi punya banyak teman. Iya, kan? itu relasi Itu penting. relasi dengan orang-orang itu. Kita Oke, lanjut ke next. pertanyaan berikutnya. Ini dari akun Facebook atas nama Iping. Wih, Om Iping. Ping. Ping. Oke. Nah, siapa yang menginspirasi beliau sampai terjun ke dunia fotografi? Ini siapa ini? Oh iya, oke. Siapa yang inspirasinya? Tadi itu pertama saya sampaikan tadi Pastor dulu ya. Oh, Waktu yang saya Pater. tahun 90-an dulu. Pastor Yesus Belang. Dia ini orang Italia. Orang Italia. Tapi dia mendedikasi dirinya untuk menjadi pastor di salah satu paroki di Manggarai Timur. Iya. Di paroki Tanggar. Mhm. Gitu. Tapi sudah meninggal beliau itu. Hmm. Nah, itu yang pertama, lalu yang kedua itu Darwis Triadi. Darwis Darwis Triadi. Triadi itu saya sangat Kan mengagumi beliau. kalau bicara dari Wisriadi ya kita tahu lah, karena dia merupakan salah satu bukan Fotografer yang mentor selalu lah. dipercayakan oleh Istana, itu salah satunya dia. Iya, dia salah satu Gitu. mentor yang cukup punya nama besar. Punya nama besar dan luar biasa. Luar ilmunya. biasa orangnya itu. Saya terinspirasinya di situ. Dari Darwis juga. Mudah-mudahan suatu saat juga bisa jadi fotografer kepresidenan. Ya, istilah puji Tunggu Tuhan Minca jadi lah. presiden lah. Kalau saya jadi presiden, ya woi. Kan enak gitu ya. Oke. Komunikasinya lancar gitu. Komunikasinya lancar, langsung. Cuan. Jangan lagi yang paling penting. Oke. Oke. Ini kita lanjut ya. Ini pertanyaan terakhir. Lanjut. Pertanyaan terakhir ini. Ini kan pertanyaan dari akun dari Facebook ini, dari Iya. medsos, dari Facebook. Saya belum cek yang di WA nih. Iya, banyak Nah, kayaknya. kayaknya banyak ini, banyak sekali kayaknya. Ini dari akun atas nama Yonas Sunardi. Pak Yonas. Oke. Yonas Sunardi. Ini dia bertanya, sudah berapa lamakah sang fotografer Om Rian berkecimpung di dunia wedding fotografi? Berapa lama? Oke, kalau untuk dunia wedding fotografinya itu dari 2010. Dari 2010. Itu di Balikpapan. Di Balikpapan. Ya. 2010 saya mulai belajar tentang foto pre-wedding dari Foto situ. pre-wedding. 2010 sampai hari ini. Sampai hari Lumayan ini. lama lah. Wih, lama Sudah sekali. ya belasan tahun lah. Belasan tahun. Sedikit lagi puluhan tahun. Ya lumayan lama lah. Dari Oke. 2010 kalau untuk di weddingnya. Dari 2010. Wih, Iya, itu- 2010. Wih, hitungannya lama itu. Lama ya. Ini saya coba cek dulu ke kita berpindah ke WA dulu. WA ya boleh. Kita berpindah ke WA. Ini teman saya juga. Teman ya. Dia seorang rapper. Dia namanya Iwan. Oh, Kalau Iwan. di panggung Pasti punya nama panggung. Iya, nama panggungnya orang kenal dia dengan nama Solo Roots. Oh, oke. Ini dia bertanya nih. Dia WA ke saya. Teknik apa saja yang digunakan dalam fotografi? Tekniknya itu. Oke. Ini ilmu juga ini. Ilmu bisa juga ya. berbagi kepada publik. Oke, teknik ya. Iya, Kan tema fotografi itu kan banyak. banyak ya. Ada landscape, kemudian ada portrait, Portrait, ya. kemudian ada human interest, ada yang ke fotografer animals Iya, gitu. Kemudian ada banyak gitu. Mhm. Jadi teknik fotografi itu kan tergantung temanya juga. Iya, gitu. Tergantung seseorang itu dia lebih fokus kemana. Iya, iya. Karena misalkan begini, fotografer animals
itu tidak mungkin sama cara pengambilannya dengan fotografer wedding misalnya, iya. atau fotografer landscape. Itu tentu tidak sama cara ambilnya dengan fotografer human interest gitu. Jadi itu tekniknya itu tergantung sebenarnya, tergantung seseorang itu dia lebih fokus ke bidang apa dulu. Oh, kan begini kan, kalau ya, ada banyak fotografi kan banyak sekali itu kan. Banyak sekali. Itu tadi saya bilang. Tinggal kita nyamannya di mana gitu. Ada orang yang nyamannya kayak misalnya di Manggarai kita ini kan ada fotografer burung itu namanya Om Yofi Jahabut. Oh, jadi dia itu fokusnya ke burung gitu. Tentu teknik pengambilan foto burung itu berbeda jauh dengan teknik pengambilan foto prewedding. Foto prewedding itu beda. Jadi tekniknya itu tergantung. Dan yang lebih tahu tentang teknik itu ke fotografernya sendiri gitu. Iya. Ya kayak misalkan kayak fotografer wedding tuh banyak, ada yang candid. Kemudian ada yang ambilnya itu kita landscape, ada juga yang di potret cara ngambilnya. Jadi banyak sekali. Berarti ada semacam begini kalau foto prewedding, ada lagi jenis-jenisnya? Iya, ada lagi jenis-jenisnya. Intinya tekniknya itu tergantung bidang fotografi yang ditekuni oleh orang itu gitu. Iya. Karena fotografi itu kan luas dia. Dia luas. Tapi kan di dalamnya itu ada beberapa ruang itu tadi, ruang gitu. Sendiri bidang-bidang tadi. Begitu. Ada yang hobinya cukup yang di black and white saja gitu. Ada juga yang begitu. Berarti fotonya ya itu. Ya hitam putih saja. Hitam putih saja. Ada yang begitu memang gitu. Ada yang fotografer khusus untuk bayi misalnya. Yang jelas tekniknya itu juga berbeda dengan cara mengambil landscape gitu. Iya. Jadi itu berbeda. Berarti ya tergantung fotografernya, dia nyamannya di mana gitu. Jadi makanya kan fotografer tuh orang itu luar biasa menurut saya. Karena apa? Mereka tuh banyak orang yang menguasai banyak teknik. Kayak misalnya gini, dia bisa untuk fotografer burung misalnya, atau untuk ke prewedding atau landscape, gitu, human interest, itu ada yang belajar secara menyeluruh gitu. Tapi memang pada dasarnya bahwa teknik kamera itu ada persamaan. Iya. Ya, yang jelaskan begini, kamera yang digunakan yang jelas sama. Cuman kan fokus fotonya itu kan berbeda objeknya, itu saja sih. Ini kan Rian, kalau saya lihat ini kan begini. Teman-teman fotografer ini kan mungkin tadi Rian sudah bicara terkait bidangnya kan? Iya. Bidangnya fotografi kan banyak sekali. Iya, betul. Kalau bicara fotografer wedding lah, kita tahu lah itu. Istilahnya konsumennya kan jelas. Iya, betul. Jelaskan begini, ya sudah, kalau sudah selesai foto dan sudah selesai itu foto-fotonya kan tinggal ya berapa cuannya kan selesai. Bayar, betul. Ini kan kalau untuk teman-teman yang istilahnya fotografer, semisal fotografer model, itu fotografer landscape itu, pemandangan-pemandangan itu gimana sih dapat cuannya? Dapat cuannya itu. Kalau misalkan landscape ya, ada banyak sebenarnya media untuk mempromosikan hasil foto. Itu yang menarik gitu. Itu menarik juga itu. Ada yang disebut dengan yang namanya Shutterstock. Mungkin pernah dengar istilah Shutterstock. Oh, Shutterstock. Itu kita bisa menjual kita punya karya di situ, khusus untuk landscape atau tema apapun itu. Bisa kita jual di sana. Atau misalkan begini yang landscape itu kan bisa ikut promosi. Itu bagaimana mereka bayar tuh? Biasanya kalau dari Shutterstock itu kan setiap ada orang user yang memakai kita punya foto itu biasanya dibayar kan. Itu dalam rupiah atau dolar itu? Biasanya kan di dolar dulu, nanti dikurskan ke rupiah. Pakai PayPal kalau tidak salah itu pembayarannya ya. Tapi biasanya begitu. Lalu misalkan yang landscape, ya bisa saja kan kerjasama dengan Kementerian Pariwisata misalnya, atau dengan Dinas Pariwisata di daerah gitu. Jadi ya artinya karyanya itu bisa dibayar gitu. Tapi ada juga yang begini Om Vincent, orang itu foto dia tidak butuh bayar. Tapi karena tadi hobi kan? Karena hobi. Untuk bayaran dia tidak perlu, tetapi bagaimana orang mengatakan bahwa hasil karyanya itu bagus, itu satu kepuasan tersendiri bagi dia. Ada banyak teman-teman saya di Jawa itu banyak yang mereka tuh foto hanya untuk hobi saja, tidak butuh bayar. Bahkan mereka punya hasil karya itu dipakai gratis. Ya free saja gitu. Silakan dipakai gitu. Kayak dulu ya, itu teman saya di Kalimantan itu ada, dia itu memotret seorang ibu orang Dayak ini yang kuping panjang. Itu ibu pada saat dia lagi menari sendiri, itu dia candid ngambilnya. Lalu foto itu dipakai di beberapa majalah, kemudian di beberapa baliho besar juga di kota itu. Tapi kan begini Rian, kalau model seperti itu kan sudah bicara karya kan? Karya seni kan begini. Kan bicara terkait begini persoalan patennya itu, paten dan segala macam. Kalau teman saya dulu tuh dia tidak tuntut bayaran, tapi dia hanya kasih persyaratan bahwa di situ dicantumkan foto karyanya siapa, watermark. Hanya itu saja. Tapi untuk dia minta bayarannya tidak. Karena itu memang ada beberapa orang kepuasan. Jadi satu kesenangan tersendiri bagi dia ketika hasil karya itu dipakai. Gitu. Ya, karena begini kan bicara hobi ini kan setiap orang kan punya hobi masing-masing kan. Kalau kayak modeling itu kan
misalkan begini, siapa yang kita mau promosikan? Misalnya contohnya dari daerah kita nih, Iya. kita mempromosikan seorang gadis cantik dengan balutan busana lokal. Busana Kalau Meraih. satu saat ini anak ini terkenal kan, saya rasa sih tidak menutup kemungkinan ini anak juga pasti akan berterima kasih kan, dengan fotografernya itu pasti. Lalu otomatis imbasnya ke depan ketika daerah ini mengadakan event seperti itu kan, yang dicarikan yang demikian karena sudah terbukti kan, berhasil mempromosikan seseorang tembus sampai ke tingkat nasional misalnya. Jadi ada banyak cara lah untuk mendatangkan uang di situ. Tapi kan biasa apa nih, kan biasanya kan ada perlombaan fotografi begitu. Itu pasti ada. Rian pernah ikut itu? Sering sekali ikut. Dulu pernah di Samarinda dulu. ya, itu di salah satu taman saya lupa namanya di Samarinda. Itu pernah ya, adalah sempat lumayan juara juga waktu itu. Waktu itu si kontesnya modeling ya. Kan biasanya kan kalau saya lihat sekarang kan, macam saya sempat lihat di IG kan, itu banyak kementerian itu yang mereka buka lomba tuh, macam Kementerian Pariwisata, betul. Ekonomi Kreatif itu kan, mereka kan banyak itu, mereka punya proyek itu kan untuk lomba fotografi itu. Pernah ikut itu? Kalau untuk lomba-lomba foto landscape itu saya pernah ikut juga, sering beberapa kali masukkan foto juga. Cuma kan begini ya, kalau untuk sudah maksudnya skala seperti itu, skala nasional itu skala nasional, saya sih untuk kejar juaranya tidak terlalu, tapi ikut berpartisipasi ya, ikut mempromosikan daerah itu penting gitu. Dan biasanya begini, saya punya kebiasaan begini, kalau ada foto tertentu yang menurut saya ini mahal dan itu saya misalkan tujuan untuk mempromosikan pariwisata ke tingkat nasional, itu foto saya tidak akan posting di media saya sendiri. Itu biarkan di tempat itu saja yang mereka mempromosikan karyanya. Saya biasanya itu. Saya sering ikut sekali. Tapi itu foto tersebut saya tidak pernah posting di saya punya akun sosial saya, media sosial saya. Tapi itu misalkan saya sudah ikut sertakan di Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif misalnya, itu saya tidak akan posting di saya punya media. Biarkan di sana saja. Berarti kirim ke sana. Biarkan dari pihak terkait yang posting. Atau yang kayak tadi dijual ke Shutterstock itu. Itu kan tidak boleh posting di kita lagi. Jadi biarkan mereka saja yang posting. Nanti kalau mereka tinggal pilih itu ada. Iya, kalau misalkan ada yang pakai kan bisa dapat uang juga. Cuan. Banyak lah, lumayan dapat uang. Paling banyak berapa tuh? Sempat dapat dari Shutterstock. Adalah untuk beli redak satu karung lumayan. Oke, ini apa? Yang menarik juga ini kawan-kawan di luar sana. Yang menarik ini, saya juga baru tahu kalau ternyata Rian ini punya profesi lain selain fotografi dia. Jadi hobinya di dunia fotografi itu. MC itu? MC wedding. MC apa cara itu ada. Sejak kapan jadi MC itu? Kenapa gini kau? Saya lihat gini kau. Sudah merangkul semua profesi ini. Saya kan pernah jadi penyiar radio ya. Penyiar radio. Penyiar radio kan lumayan lama juga gitu. Jadi dari penyiar radio itu memang hobi juga. Hobi. Saya kan orangnya hobi berkomunikasi. Itu dengan siapa saja. Ini kah harapannya apakah Rian untuk dunia fotografi? Kita jangan dulu bicara skala nasional lah, kita bicara untuk skala lokal. Harapannya seperti apa itu? Oke, harapannya gini. Saya berharap itu semoga ke depan Manggarai kita ini semakin banyak fotografer handal gitu. Tentu semakin banyak generasi baru yang mau bergelut di bidang ini, kemudian menghasilkan karya-karya bagus. Mudah-mudahan dengan karya bagus itu juga bisa mengangkat perekonomian daerah kita. Betul. Misalnya seperti saya sampaikan tadi tentang pariwisata, budaya kita di sini dipromosikan dengan bagus dalam tulisan gambar itu tadi, dilukis dengan baik di kamera itu, lalu itu dipromosikan keluar. Kemudian yang berikutnya, semoga ke depan juga penghargaan kita orang lokal akan industri ini juga semoga semakin hari juga semakin naik. Artinya begini ya, beras saja kan bisa naik. Betul, sepakat. Ikan ketika saya pertama datang 2015 itu kan 20.000 per kilo, sekarang sudah 35.000 per kilo. Ikan yang sama gitu. Tentu kami juga yang bergerak di bidang ini kami juga mempersiapkan diri juga untuk selalu menghadiahkan atau menghasilkan karya yang bagus juga. Biar antara hasilnya kami dengan harganya itu juga balance gitu. Seimbang, pelanggan puas, karena kami juga harga puas. sembako semakin naik. Ya itu tadi intinya, artinya biar sama-sama puas. Kami juga selalu berusaha sekeras mungkin, belajar lebih banyak, membelanjakan barang-barang bagus juga untuk kualitas bagus, karena biar sama-sama puas. Kami juga selalu berusaha untuk menghadirkan hasil yang bagus. Tentu
biar pelanggan juga puas. Pelanggan juga puas. Dan harapannya juga pelanggan juga menghargai kami juga dengan yang wajar lah. Wajar lah. Tawar boleh. Ditawar boleh. Tapi jangan terlalu nawar. Ya itu. Ingat tadi itu jangan terlalu nawar. Kalau ditawar boleh, tapi Ya, jangan terlalu nawar. Jangan terlalu nawar. Ya. Oke. Itu. Tadi itu sudah kita ngobrol lama tadi dengan salah satu fotografer profesional. Dia sudah cukup banyak tadi kan berbicara dari sisi teknik fotografi sampai kepada hal-hal yang lebih lebih spesifik lagi. Ya. Mungkin nanti untuk part berikutnya saya juga akan menghadirkan dia juga. Ya. Tapi karena begini, karena beliau nih punya profesi di bidang lain juga. Ya, Selain di fotografi tadi. Nanti kita kita cari tahu profesi lainnya itu. Semoga nanti dia bisa berbagi untuk kita semua atau ya. terkait hal-hal itu masih banyak yang perlu sebenarnya dia ceritakan lagi untuk kita semua. Oke. Begitu saja hasil diskusi kami, hasil ngobrol kami. Saya berharap teman-teman di luar sana akan suka dengan video ini. Ya, harus suka lah. Harus suka. Oke, nanti kita lanjut lagi di video part berikutnya ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Oke. Kopi lagi. Kopi lagi.